Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut, kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Inggris. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Amin Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudian dimudahkan dari semua urusan kalian, baik itu belajar ataupun kesehatan kalian juga, dan orang-orang yang sakit atau teman-teman kita, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Meskipun kondisi kita masih belum stabil atau bisa dikatakan masih belum normal, karena COVID-19 ini masih terus wabahnya itu di seluruh Indonesia, termasuk wilayah kita. Namun demikian, itu tidak mematahkan semangat belajar kita dan kewajiban kita untuk terus belajar. Begitu. Nah, di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang teks deskripsi. Cuman di teks deskripsi itu pasti membuatnya itu adalah salah satu syaratnya untuk membuat teks deskripsi itu kalian akan masuk ke tenses yang menggunakan simple present tense. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Tenses yang pertama yang saya kasih sama kalian itu adalah simple present tense. Pengertiannya, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan atau bisa disebut habitual action. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, ini tenses ini sering muncul atau sering digunakan ketika kalian masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Itu pasti ada yang namanya simple present tense gitu, karena kejadiannya itu berulang atau habitual action dari suatu kejadian begitu. Nah, itu pengertian dari simple present tense. Untuk membuat kalimat simple present tense, tentunya ini tidak lepas dari bagaimana sih cara membuat kalimat simple present tense itu sendiri. Apa yang harus kita gunakan? Nah, tetap kita akan berpacu kepada rumus untuk membuat kalimat simple present tense ini. Nah, rumusnya untuk membuat kalimat present tense ini masih menggunakan kata kerja bentuk pertama atau bentuk yang mendasar gitu, sangat dasar ya. Menggunakan verb 1 atau ada penambahan s atau es gitu. Nanti itu sesuai dengan subjek yang digunakan itu apa. Nah, kita lihat di bawah ini nanti ada subjeknya. Subjek itu ada I, you, we, they, ada I, you, they, we, kemudian ada she, he, it gitu. Dan verb, kita verbnya masih menggunakan di sini contohnya satu, bentuk ke satu, ada go, ada goes di situ. Kemudian the result of the sentence, contohnya misalnya dari contohnya ya. Contoh, kalau di sini di tabel ini ada I, you, Dewi, I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bus gitu ya. Nah, jadi di sini ada subjek go verbnya, dan di situ to school, pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Di sini tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah itu nanti kalau subjeknya termasuk third person, subjek orang ketiga tunggal, maka go-nya itu harus ada penambahan es or s. Nah, itu berada di contoh berikutnya. She, he, it goes to school by bus.
Dia pergi ke sekolah dengan menggunakan bis, gitu ya. Nah, kalian bisa melihat dulu di situ, dan semoga kalian akan ada sedikit memahami, meskipun ini agak membingungkan buat kalian untuk belajar tenses. Tapi saya yakin dan percaya karena kalian sudah belajar simple present tense ini ketika kalian berada di kelas 3 SMP. Begitu. Kita akan mengulang kembali ini. Sebenarnya sih mengulang pelajaran ketika kalian SMP, dan mudah-mudahan kalian masih mengingatnya, gitu, tidak melupakan. Yang selanjutnya, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga. Nah, yang tadi saya sampaikan, si, he, it itu tergantung dari akhiran kata kerjanya atau verb tersebut. Nah, satu, misalkan di sini saya jelaskan. Untuk kata kerja yang berakhiran, ingat, apabila kalian nanti menemukan kata kerja yang berakhiran o, kemudian ch, kemudian sh, kemudian x atau z, maka kalian harus menambahkan es saja di akhir kata kerjanya. Contoh, di sini ada banyak contohnya. Ada go. Go di situ apabila kata kerja go bertemu dengan subjek orang ketiga tunggal. Ingat, subjek orang ketiga tunggal itu ada she, ada he, dan ada it, gitu. Maka kata kerja tersebut harus ada penambahan, yaitu es di akhir kata kerjanya. Tadinya go menjadi goes. Ada penambahan tuh, go dan es itu jadi goes, gitu. Ya, ada penambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah catch. Di situ adalah ada ch di akhirnya, maka harus ada penambahan es juga. Catch juga sama. Ada wash di situ. Ada wash itu ada sh di situ. Nah, apabila kalian menemukan kata kerja yang seperti ini, maka harus ada penambahan es di akhir kata kerjanya. Apabila kata kerja tersebut bertemu dengan subjek orang ketiga tunggal. Nah, jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah kamu harus tahu dulu subjeknya ini termasuk orang ketiga tunggal kah atau bukan. Nah, gitu. Apabila ini termasuk kepada kata kerja bentuk pertama yang bertemu dengan orang ketiga tunggal subjeknya, ya, yang berakhiran tadi saya sebutkan tadi, maka harus ada penambahan es or s. Cuman di sini ada penambahannya es saja, gitu. Ya, misalnya kiss. Nah, itu kan ada s tuh akhirnya, maka harus ada penambahan es jadi kisses, gitu. Badan box itu x tuh akhir katanya tuh x kan, jadi box, gitu. Ada penambahan, ada pics juga sama, pics. Jadi harus ada penambahan es, gitu. Jadi keywordnya ini ya, yang ini keywordnya untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z, maka harus ditambahkan es apabila bertemu dengan subjek orang ketiga tunggal, gitu. Yang selanjutnya yang kedua, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan y atau menghilangkan y, maka harus penambahan is, gitu. Contoh di sini ada carry, y-nya itu dihilangkan, gitu, tapi diganti dengan huruf i, jadi carries, gitu. Kemudian study. Nah, kalau itu kan terakhirnya pakai y, itu harus ada penambahan is, gitu. Studies, ya, gitu. Jadi itu keywordnya itu. Apabila, ingat, apabila kata kerja ini bertemu dengan subjek orang ketiga tunggal yang he, she, it, maka harus ada penambahan is apabila kata kerja yang akhirannya y atau menghilangkan y, gitu. Kemudian worry itu kan y akhirnya, tapi diganti dan ditambahkan is tadi jadi worries, gitu. Kemudian marry itu kan y akhirnya,
maka dihilangkan juga e-nya, ditambah dengan menggunakan is tadi, jadi marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambah y, cukup ditambahkan s saja. Awas, ini hati-hati nih. Kalau tadi konsonan plus y, jadi konsonan itu huruf mati. Nah, kalau sekarang ada huruf vokal atau huruf hidup, di akhirnya y, gitu. Akhir hurufnya itu y. Kalian tidak usah menambahkan is, tapi s-nya saja yang kalian tambahkan. Contoh, kalian bisa melihat di sini ada play, ada plays, gitu. Tetap y-nya itu tidak dihilangkan, hanya menambahkan s saja di akhirnya. Kenapa? Karena di situ ada huruf vokal. Say, tinggal menambahkan s, says, gitu. Enjoy, nah di situ ada huruf vokal semua, berarti harus menambahkan s. Oke, yang selanjutnya contoh kalimat di sini. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Misalnya, I take the motorcycle to the office. Ini kan kejadian berulang-ulang. Saya ambil motor ke tempat kerja setiap hari kan, itu berulang-ulang contohnya. Kemudian the train to Bekasi leaves every hours. Nah, ini juga sama, kejadian berulang atau habitual action, kebiasaan kalian. Contoh, George sleep 7 hours every night during the week, gitu. Ini juga sama, kejadian berulang. Kalau kalian sih kemungkinan kejadian berulangnya adalah kalau misalnya kondisi normal, berarti I go to school by motorcycle every day. Nah, itu adalah kejadian berulang. Saya pergi ke sekolah setiap hari dengan menggunakan motor. Nah, itu adalah kejadian berulang. Yang selanjutnya, yang kedua, untuk menunjukkan satu fakta. Nah, ini untuk menunjukkan satu fakta. Contohnya, the president of Indonesia is Joko Widodo. Nah, itu adalah fakta. Itu bisa digunakan untuk menunjukkan satu fakta, dan ini juga bisa digunakan untuk deskripsi teks, gitu, yang disebutkan. Kemudian yang selanjutnya, a snake has knowledge. Kemudian Indonesia has 340 province from Sabang to Merauke. Nah, ini untuk menunjukkan fakta dan bisa digunakan untuk membuat kalimat deskripsi. Yang selanjutnya adalah untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit, gitu. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Nah, jadi ini kebiasaan. Kebiasaannya itu adalah si Doni itu biasanya dia bangun setiap jam 5 setiap hari, gitu. Setiap pagi itu jam 5 pagi Doni pasti udah bangun. Itu adalah kebiasaan, gitu. John takes a bath twice a day. Misalnya si John mandi biasanya 2 kali dalam sehari, gitu. Itu adalah kebiasaan. Kemudian every year at Lebaran Day most of people travel to their hometown. Nah, ini juga sama, kebiasaan. Jadi itu ada contoh kalimat 3, ada 3 bentuk. Yang pertama, menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Ingat, kejadian berulang tapi berlangsung saat ini. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Nah, berikutnya saya akan membahas tentunya di dalam kalimat present tense ini itu ada macam-macamnya. Yang pertama, simple present tense affirmative, atau bisa dikatakan bentuk kalimatnya itu adalah kalimat yang positif, gitu, kalimat positif. Dan rumusnya subject plus verb 1 kemudian plus to be, ada is, ada am, ada are, kemudian plus object. Contohnya, Suci Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, gitu. Itu adalah contohnya. Kemudian kalau misalnya kalian tidak menggunakan to be, itu bisa aja, tapi di situ berarti dari subjek kemudian kata kerja bentuk pertama baru ke objek. Contohnya, she reads Harry Potter's book every day. Nah, she itu sebagai subjek orang ketiga tunggal, kemudian reads ini ingat berarti setiap kata kerja yang bertemu dengan kata
subjek orang ketiga tunggal, maka harus ada penambahan es or s. Nah, di sini kebetulan she reads itu ada penambahan s saja. Kenapa? Karena di situ ada huruf konsonannya, huruf mati bukan huruf vokal ya. Jadi ada reads gitu. Huruf vokal. Maaf, ada huruf vokal, tidak ada huruf mati. Reads Harry Potter book every day. Begitu. Yang selanjutnya they watch new movies every Sunday. Nah, itu contohnya. Itu adalah kalimat positif. Yang selanjutnya simple present tense negatif. Nah, ini adalah bentuk negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahkan, kalian ada penambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja. Kecuali kalau to be dan modal, rumusnya adalah subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. Jika kata kerja verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus am is are atau is am are plus not plus object. Contohnya ya seperti ini. Contoh simple present tense negatif yang menggunakan to be. Susi Pujastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, itu di situ ada is not-nya. Itu adalah kata kerja present tense, simple kalimat yang menunjukkan simple present tense tapi yang negatifnya itu ada is not-nya. Jadi ada penambahan not setelah to be. Nah, selanjutnya apabila ini tidak menggunakan to be, maka harus memilih di antara don't dan doesn't. Kalau kalimatnya positif yang menggunakan subjek orang ketiga tunggal, maka apabila kalian membuat kalimat negatif, ya, negatifnya itu harus menggunakan doesn't. Contohnya masih yang tadi contohnya, she doesn't read Harry Potter book every day. Nah, di situ she sebagai subjek dan doesn't itu adalah kalimat negatifnya, dan read itu harus kembali ke awal. Read tidak boleh ada penambahan es or s apabila membentuk kalimat negatif. She doesn't read Harry Potter book every day. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk subjek yang tidak termasuk orang ketiga tunggal, ya, ada Ayu Dewi itu, maka itu tidak jadi masalah. Tidak boleh menggunakan doesn't, tapi yang digunakan adalah don't. They don't watch new movies every day. Nah, begitu. Nah, itu harus diperhatikan ya. Diperhatikan kata kerja bentuk ketiganya. Subjeknya menggunakan yang mana? Apabila subjeknya itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka untuk membuat kalimat negatifnya kalian harus menggunakan doesn't, dan es-nya itu harus dihilangkan karena bentuk negatif, dan di situ ada doesn't. Begitu. Yang selanjutnya ini macam yang terakhir di simple present tense, yaitu interrogatif. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan atau bisa disebut kalimat tanya, biasanya ini menggunakan tambahan do atau does yang tadi. Kalau kalimat negatifnya don't, kemudian doesn't, nah ini tidak usah dibawa nt-nya. Jadi ya hanya menambahkan do atau does saja di depan kalimat. Rumusnya do atau does plus subjek plus kata kerja bentuk pertama plus objek dan plus tanda tanya. Kata do. Nah, ini untuk kata do. Kata do digunakan jika subjeknya itu pertama I, kedua you, ketiga they dan we. Itu kalau kalimat tanyanya itu mau menggunakan do,
maka subjek yang digunakan I, you, they, dan we. Itu yang kalian gunakan. Namun apabila kalian akan menggunakan pertanyaannya dengan menggunakan das, berarti yang harus kalian gunakan subjeknya adalah third person, yaitu she, he, dan it. Itu yang kalian gunakan. Contohnya misalnya, does she read Harry Potter book? Nah, ini kenapa menggunakan does? Karena di situ subjeknya she. She itu termasuk kepada subjek orang ketiga tunggal. Nah, selama subjek orang ketiga tunggal, maka kamu harus menggunakan does. Tidak boleh menggunakan do. Gitu. Does she read Harry Potter book? Dan ingat, kata kerjanya yang read itu tidak boleh ada penambahan s lagi. Jadi harus dihilangkan. Yang selanjutnya, do they watch the new movie every day? Nah, ini tidak jadi masalah. Kenapa menggunakan do? Karena subjek yang digunakan adalah I, you, they, we. Itu bukan termasuk kepada subjek orang ketiga tunggal. Nah, begitu. Yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, do you play basketball every morning? Nah, di sini kenapa juga di sini menggunakan do? Karena subjek yang digunakan bukan termasuk kepada orang ketiga tunggal. Gitu. Apabila kata kerja atau verb berupa to be, nah ini berupa to be apabila nanti kata kerjanya berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan atau tidak boleh menggunakan do atau does. Contoh yang tadi, is. Nah ini, is Susi Pujastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, gitu. Nah itu tidak boleh menggunakan do. Kenapa? Karena di situ ada to be, ada is. Jadi isnya aja yang dipindahkan ke depan. Begitu. Yang selanjutnya, are you new staff of Wall Street English? Nah, di sini ada are you, tidak menggunakan do, tidak menggunakan does. Kenapa? Karena ada to be, yaitu are. Gitu. Yang selanjutnya, are they football fans of Persija Jakarta? Oh, bukan. Mungkin mau Bandung kayaknya ya, bukan Persija Jakarta. Di sini semuanya pasti Viking, begitu. Nah, itu sebagian contoh yang harus kalian pahami dan harus kalian membaca lebih banyak lagi, karena di simple present tense ini cukup lumayan agak membingungkan sedikit. Agak lumayan membingungkan gitu. Karena di mana kalian harus menggunakan do, dan di mana kalian harus menggunakan does, dan di mana kalian harus menggunakan to be atau modal itu sendiri. Nah, semoga kalian itu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini. Apabila kalian akan membuat sebuah kalimat yang menggunakan simple present tense, kamu harus benar-benar memperhatikan subjek yang digunakan itu apa. Ya, kita klasifikasi lah. Klasifikasinya gini, subjek itu dibagi kepada dua aja lah. Kita bagi dua. Misalnya yang satu termasuk kepada subjek orang ketiga tunggal dan yang satu bukan. Nah, apabila subjeknya termasuk kepada orang ketiga tunggal, ya, yang he, she, it, maka kalian harus menambahkan does, gitu. Ya, itu verbal, gitu. Jadi di sini di simple present tense ini ada dua, ada yang nominal dan ada yang verbal. Kalau yang nominal itu menggunakan modal atau to be yang am, is, are itu, tapi kalau yang verbal itu tidak menggunakan to be. Begitu. Yang nominal itu tidak boleh menggunakan do, tidak boleh menggunakan does, karena di situ ada to be. To be-nya kan yang tadi ada 3, ada am, is, are atau disebut aramis. Nah, gitu. Itu yang harus kalian ingat ya. Itu yang harus kalian ingat. Nah, kalau yang verbal, ingat, kalau yang verbal itu ada 2 juga. Ada yang menggunakan do, ada yang menggunakan does.
kapan kalian menggunakan do dan kapan kalian menggunakan does, itu harus melihat subjek yang digunakan. Ingat, subjek yang digunakan itu sangat berpengaruh kepada kata kerja yang akan kalian gunakan juga. Nah, begitu. Itu aja mungkin kesimpulan dari saya. Nanti ada tugas dan semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan tetap semangat untuk terus belajar dan memberantas kebodohan. Bukan memberantas sih, intinya meminimalisir kebodohan lah gitu, supaya kita itu menjadi lebih tahu dan tahu, kemudian lebih bisa dan lebih bisa lagi. Nah begitu ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran kalian. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe this video. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.